Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala di mana Dia telah memberikan kepada kita semuanya nikmat yang begitu banyak. Dan di antara kenikmatan-kenikmatan yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, yaitu berupa nikmat iman, nikmat Islam, sehat, dan kita bisa menjalankan ibadah salat subuh, ibadah puasa di bulan Ramadan, dan beberapa kegiatan-kegiatan yang positif yang insya Allah mungkin nanti akan kita lakukan di bulan Ramadan kali ini. Semoga apa yang kita lakukan bisa menjadi bekal kita kelak ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala di hari akhir nanti. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita yang tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarganya, para sahabatnya dan umatnya yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnah beliau hingga hari akhir nanti. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah Masjid Al-Hashimi, Amani Al-Hashimi ya, yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sekarang berada di bulan Ramadan, dan bulan Ramadan itu identiknya dengan apa ya? Identiknya dengan apa? Puasa. Selain puasa apa? Baca Al-Qur'an. Ini sangat identik sekali antara puasa dengan Al-Quran. Di bulan Ramadan dua hal ini seringkali berjalan secara beriringan. Orang puasa, ya di sisi lain dia rajin baca Quran. Di bulan Ramadan dia rajin baca Quran, otomatis dia puasa. Ini dua hal yang seakan-akan gak bisa dipisahkan. Oleh karena itu, jamaah rahimani wa rahimakumullah, berangkat dari hal itu, kita akan atau kami ingin membahas sebuah tema tentang Al-Quran ya. Karena bulan Ramadan sekali lagi identik dengan Al-Quran, dan karena bulan Ramadan itu bulan diturunkan dan karena bulan Ramadan itu adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Kata Allah Subhanahu wa taala apa? Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Oleh karena itu kita coba akan membahas Al-Quran. Loh Ustaz, soal Quran ge kepek Ustaz? Ya ora. Insyaallah kita enggak akan membahas semuanya dan enggak akan membahas sebagiannya. Tapi kita akan membahas di beberapa pertemuan mengenai salah satu surat di dalam Al-Quran yang kita baca sebanyak 17 kali di setiap harinya. Surat apa kira-kira? Al-Fatihah. Jadi Pak Bu, seorang muslim itu sudah pasti membaca surat Al-Fatihah sebanyak berapa? 17 kali. Coba dihitung. Apa iya? Subuh 2, zuhur pinten 4, jiro 4, 6, asar pinten 4, jiro 4, 10, maghrib pinten 3, jiro 13, terus Isya pinten 4, jiro 4, minimal 17 kali. Oleh karena itu sudah seharusnya kita mengetahui sedikit mengenai makna yang terkandung di dalam surat Al-Fatihah. Jangan sampai ketika umur kita terus bertambah, bahkan sampai tutup usia, kok nggak tahu, kok nggak pernah sama sekali mengetahui sedikit dari isi kandungan surat Al-Fatihah. Jadi kita akan membahas tafsiran dari surat Al-Fatihah.
Adapun di pertemuan kali ini, jamaah rahimani wa rahimakumullah, kita akan membahas mukadimahnya terlebih dahulu. Kita akan membahas mukadimahnya terlebih dahulu, belum masuk ke ayat secara rinci. Insyaallah di pertemuan-pertemuan yang akan datang. Mengenai mukadimah yang akan kita bahas yaitu berkenaan tentang faedahnya. Al-Fatihah itu memiliki beberapa faedah, bahkan keutamaan. Al-Fatihah itu memiliki banyak sekali keutamaan. Dan di antara keutamaannya adalah ketika seorang hamba itu membaca surat Al-Fatihah di dalam sholatnya, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dia sedang berdialog dengan siapa? Dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita tadi Pak Bu sedang nopo atau habis nopo berdialog bersama Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam sebuah riwayat yang dibawakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau pernah mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman. Berarti hadis apa? Hadis qudsi. Kalau ada hadis lalu kok Rasulullah mengatakan Allah berfirman, berarti ini menunjukkan apa? Hadis qudsi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qasamtus salata baini wa baina 'abdi nisfaini. Sungguh aku telah membagi surat Al-Fatihah yang dibaca oleh hambaku ketika sholat menjadi dua bagian. Jadi Al-Fatihah yang kita baca Pak, setiap hari sebanyak 17 kali itu ada dua bagian, kata Allah Subhanahu wa taala. Wa li 'abdi mas'al. Kata Allah kemudian, dan bagi hambaku apa yang dia minta. Jadi di dalam surat Al-Fatihah itu ada pujian-pujian bagi Allah, ada juga permintaan seorang hamba yang harus dia lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hamba itu akan mendapatkan permintaan yang ada di dalam surat itu, kata Allah. Wa li 'abdi mas'al. Lalu Allah Subhanahu wa taala melanjutkan firman-Nya, idza qala alhamdulillahi rabbil alamin. Apabila hambaku mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin, segala pujian hanya milik Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mengatakan hamidani abdi, sungguh hambaku ini telah memujiku. Wa idza qala ar-rahmanir rahim, maka Allah Subhanahu wa taala akan merespon dialog itu dengan mengatakan asna alayya abdi, hambaku telah memujiku juga. Hambaku asna sama hamidah itu hampir mirip. Hambaku telah memujiku, hambaku telah menyanjungku. Wa idza qala maliki yaumiddin, apabila hambaku mengucapkan maliki yaumiddin, yaitu zat yang merajai hari pembalasan, maka kata Allah Subhanahu wa taala, majjadani 'abdi, hambaku telah menyanjungku, memuliakanku. Terus habis maliki yaumiddin apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, kemudian kata Allah, wa idza qala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Artinya apa, Pak? Hanya kepadamu lah ya Allah kami beribadah, dan hanya kepadamu lah kami meminta pertolongan. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, hadza baini wa baina 'abdi wa li 'abdi ma sa'al. Inilah antara diriku dan hambaku, dan bagi hambaku akan mendapatkan sesuatu yang dia minta. Apa yang dia minta setelahnya? Napa? Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hamba ini mengatakan, ya Allah, tunjukkanlah aku jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim,
yaitu jalan orang-orang yang menempuh jalan tersebut, orang-orang yang telah engkau berikan nikmat, bukan jalan orang-orang yang dimurkai oleh engkau ataupun jalan orang yang disesatkan oleh engkau. Siapakah orang yang diberikan nikmat? Siapakah orang yang dimurkai? Siapakah orang yang disesatkan? Insya Allah ini ada pembahasannya nanti. Ketika hamba lagi sholat membaca ayat itu, maka Allah Subhanahu wa taala menanggapinya dengan mengatakan, hadzali abdi, hambaku pasti akan mendapatkan ini, wali abdi masa'al, dan permintaannya pasti terkabul. Hadis sahih riwayat Imam Muslim, An-Nasa'i, At-Tirmidzi dan yang lainnya. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Semoga hadis tadi yang dibaca membuat kita semakin termotivasi untuk mendalami makna-makna yang terkandung dalam surat Al-Fatihah. Dan insya Allah di pertemuan yang akan datang kita akan coba masuk mengenai tafsir ringkas dari surat Al-Fatihah yang diambil dari kitab Al-Mukhtasar fi Tafsiril Qur'anil Karim, yaitu ringkasan dari tafsir Al-Quran yang mulia. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.